warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam literasi. Pergi ke Cikarang sambil jalan kaki. Pulangnya makan gabus pucung pakai nasi. Kembali lagi bersama saya Dwiki di Potsi, Podcast Literasi Kabupaten Bekasi, membumikan literasi di Kabupaten Bekasi. Oke, dan Sobat Literasi, pada episode kali ini saya tidak sendiri tentunya, walaupun memang setiap hari sendiri karena masih jomblo, infoannya. Saya kali ini kedatangan tamu narasumber yang luar biasa, yakni mari kita perkenalkan, yaitu Ibu Nailani Edwina Nulampau SOS MSI. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Oke, Ibu sudah sarapan Ibu? Sudah. Sudah ya, tentunya berarti semangat ya untuk mengisi podcast dan sharing-sharing bersama Sobat Literasi ini ya, mengenai pengalaman Ibu di dunia literasi di Kabupaten Bekasi ya, seperti itu. Oke, dan sekali lagi perkenalkan, ini Ibu Nailani. Ibu ini saat ini menjabat sebagai dosen sekaligus kepala perpustakaan di Presiden University. Nah, saya izin membacakan sedikit CV-nya ya Bu ya, sedikit rangkuman CV-nya untuk Sobat Literasi. Nama lengkap beliau adalah Ibu Nailani Edwina Nulampau SOS MSI. Lahir di Bandung 18 Oktober 1969, kebetulan sama saya juga Oktober, beda Bu, tapi tahunnya banyak. Tahunnya banyak. Iya, dan saat ini alamat rumahnya di Bandung ya Bu ya? Di Bandung. Sebenarnya masih setiap minggu bolak-balik ke Bandung. Orang tua masih di Bandung. Oke. Nah, riwayat pendidikan beliau sebelumnya sarjana ilmu perpustakaan dan informasi di Unpad Bandung, dan dilanjutkan dengan magister ilmu perpustakaan dan informasi di Unpad Bandung juga, berarti 6 tahun ya, Ibu ya di Bandung ya, di Unpad. Wah, keren. Dan saat ini beliau menjabat sebagai kepala perpustakaan Presiden University, dosen program studi ilmu komunikasi di Presiden University, dosen program studi ilmu perpustakaan di Universitas Terbuka atau UT, lalu juga dosen program studi administrasi perkantoran Akademi Universitas Presiden University, dan beliau juga aktif di organisasi ya Bu ya. Yang salah satunya sekarang yang masih menjabat itu Wakil Ketua 2 Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah Jawa Barat. Wah, keren. Mari kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Oke, dan beliau juga sudah menerbitkan beberapa publikasi karya ilmiah seperti pengembangan CBEM atau Computer Based Evaluation Essay Model bersama Donald Samuel Slamet Santosa, Mia Galina, dan Ibu sendiri ya. Lalu juga ada pendampingan pembahasan praktis mengenai peningkatan mutu pelaksanaan audit mutu internal melalui pendekatan pembelajaran aktif, yaitu implementasi program asuh. Oke, dan beliau juga aktif di beberapa pengabdian masyarakat ya Bu ya. Bahkan di 2022 ini ada 4 pengabdian masyarakat luar biasa, seperti menjadi narasumber seleksi bahan pustaka, lalu juga ada narasumber kegiatan pembinaan perpustakaan khusus dan perpustakaan umum, lalu juga ada narasumber kegiatan pembinaan perpustakaan mengenai implementasi norma standar prosedur dan kriteria, dan juga terakhir narasumber dalam kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM perpustakaan sekolah untuk SMP di DKI Jakarta. Jadi pengalaman Ibu Nela ini sudah tidak perlu diragukan lagi ya Sobat Literasi ya. Oke, tapi ini masih sedikit saja, masih singkat, dan saya akan mengulik lebih dalam ya Bu ya, mengenai pengalaman Ibu di dunia literasi, khususnya aktifnya di Presiden University ya Bu ya. Oke. Nah, saat ini Ibu sebelumnya juga mengambil kuliah, bahkan dari sarjana ya, mengambil ilmu perpustakaan dan informasi. Sebenarnya dari awal apa sih yang Ibu bayangkan ketika Ibu mengambil jurusan kuliah ilmu perpustakaan dan informasi? Ya, sebenarnya awalnya itu karena saya senang membaca. Okay. Dari kecil SD kan banyak majalah anak-anak ya dulu. Lalu SMP di perpustakaan sekolah itu banyak buku-buku tentang binatang, buku pengetahuan gitu kan. Lalu jadi tertariknya ke dunia perpustakaan, dan waktu itu memang saat UMPTN
saya lihat kebetulan saingannya sedikit waktu itu kalau di Unpad. Iya. Jadi satu angkatan itu kebetulan kan kalau di Unpad masuknya Fakultas Ilmu Komunikasi. Jurusannya ilmu perpustakaan, kebetulan 1:50. Jadi mahasiswa satu angkatan kita dulu sedikit, cuma 50 orang. Gitu. Jadi saya pikir dibanding jurusan yang lain gitu ya, dan karena hobi membaca juga, akhirnya saya pilih ilmu perpustakaan di Unpad. Oke. Selain peluangnya besar, juga ibu suka ya ternyata dari kecil membaca ya? Iya, karena saya pikir kalau kerja di perpustakaan banyak buku dan kita bisa membacanya bebas gitu ya. Karena zaman SMA itu kalau pinjem buku dulu di taman bacaan gitu ya, buku-buku novel apa itu kan harus bayar gitu. Jadi pikirannya kalau di perpustakaan banyak buku yang bisa kita baca. Kita bebas ya bacanya ya. Oke. Nah, barangkali boleh diceritakan Bu, dari mengambil sarjana, magister, lalu sampai saat ini Ibu menjadi kepala perpustakaan di Presiden University. Ya, oke. Mungkin saat menyelesaikan perkuliahan di tingkat sarjana ya, waktu itu masih belum terpikir bekerja di perpustakaan. Jadi saya sempat ke beberapa perusahaan di luar bidang perpustakaan ya gitu. Dan terakhir di 2003 baru saya bekerja di perpustakaan Universitas Maranatha awalnya. Jadi waktu itu kebetulan perpustakaannya masih per fakultas dan saya diterima di perpustakaan Fakultas Kedokteran. Lalu waktu itu masih staf ya, masih S1. Lalu 2024 itu membangun gedung baru dan perpustakaan fakultas itu digabung jadi satu. Lalu di sana saya dapat kesempatan untuk menjadi kepala bidang layanan, yaitu layanan sirkulasi, referensi itu ya. Dan kebetulan waktu itu kepala perpustakaannya itu dijabat oleh dosen IT, kepala program studi, dan kemudian beliau juga akan melanjutkan kuliah S3. Jadi waktu itu saya masih S1 diberi kesempatan dari Universitas Kristen Maranatha itu untuk melanjutkan studi ke S2 karena kan memang menurut undang-undang itu kepala perpustakaan perguruan tinggi harus S2 bidang perpustakaan. Jadi dapat kesempatan untuk studi lanjut dibiayai, makanya mengambil di Unpad juga. Jadi Senin sampai Jumat saya bekerja, Sabtu Minggu itu saya kuliah di Jatinangor dulu. Aku sudah pindah ke Jatinangor. Jadi full lah pokoknya seminggu gitu ya, tapi dijalanin saja 2 tahun ya, alhamdulillahnya selesai gitu ya tepat waktu. Dan saat saya selesai saya diminta untuk menjadi kepala perpustakaan di Universitas Kristen Maranatha dan kepala perpustakaan yang lama studi lanjut S3 gitu di bidang IT, kebetulan dosen IT sih. Nah dari situ baru saya menjabat kepala perpustakaan itu selama 13 tahun di Maranatha itu. Dan ya suka dukanya banyak, tapi banyak sukanya sih karena saya senang bekerja ya, maksudnya nggak masalah sih. Mungkin hanya menemukan beberapa hal yang perlu kita banyak pintar-pintar mengelola SDM. SDM sih, kalau kerjaan nggak masalah gitu ya, kalau saya menikmati aja. Lalu kebetulan waktu itu di Universitas Presiden sedang membutuhkan kepala perpustakaan. Jadi saya ambil kesempatan itu karena di Maranatha itu saya udah merasa zona nyaman ya gitu. Kalau zona nyaman nggak ada tantangan lagi gitu. Nah saya kebetulan dapat kesempatan ditawari oleh rekan seprofesi gitu kan, ketemu saat seminar gitu ya di satu universitas di Jakarta. Lalu saya coba dan kebetulan diterima di Universitas Presiden. Jadi saya mulai bergabung itu 2017 Januari. Nah sejak itu saya di Universitas Presiden masih banyak yang perlu diperbaiki ceritanya ya. Jadi perpustakaannya itu masih banyak yang, dan itu tantangan buat saya gitu. Waktu itu belum ada kegiatan literasi, karyawannya juga mungkin baru 2 orang 3 orang gitu ya di sana. Kalau sekarang kita sudah berlima berenam gitu. Dan jadi saya pikir masih banyak yang bisa saya lakukan
untuk kegiatan, karena kebetulan tesis saya yang S2 itu juga tentang kegiatan literasi informasi gitu ya. Jadi memang saya ingin bahwa perpustakaan itu bisa banyak memberikan manfaat untuk pemustaka yang dilayani atau masyarakat di sekitar lah ya. Makanya kemarin kebetulan ada kerjasama antara Universitas Presiden dengan Dinas Pemerintah Kabupaten Bekasi. Nah, kita ambil kesempatan itu. Jadi kita bisa nanti banyak membantu masyarakat, TBM, taman bacaan masyarakat, atau pengelola perpustakaan sekolah misalnya ya. Kedepannya itu saya sudah punya rencana, dan kebetulan saya juga didukung dengan staf perpustakaan yang sangat handal. Keahliannya bisa diandalkan. Jadi kita tidak hanya melayani pemustaka sivitas akademis saja, dosen mahasiswa, tapi kita juga ingin membantu sekolah-sekolah, masyarakat yang mungkin kita bisa sharing ya pengalaman, atau mungkin nanti kita bisa membantu pengadaan koleksi atau bagaimana gitu kan. Kalau kita kerja di perpustakaan itu harus banyak relasi ya, dari instansi, dari masyarakat, dari penerbit, toko buku, vendor gitu ya. Jadi mungkin kalau kita bisa, karena saya dulu punya pengalaman waktu di Unpad S1 itu kan kita ada KKN ya. Nah itu kebetulan saya waktu itu di Subang, jadi membina perpustakaan sekolah, kita carikan buku-buku untuk anak-anak gitu ya, membantu untuk 2 sekolah itu kita bisa kok datang gitu. Jadi mungkin kalau sekarang ya yang penting ada kemauan sih ya, ada kemauan, ada relasi, ada tenaganya juga, ada waktunya gitu, kita bisa banyak bermanfaat untuk masyarakat. Oke, berarti perpustakaan di Presiden University ini terbuka ya Bu ya? Terbuka. Kalau untuk masyarakat umum banyak kok, ada dari universitas lain, misalnya mahasiswa atau tamu untuk ibu gitu. Nah kita bantu sih ya, tapi kalau untuk peminjaman koleksi karena hanya sedikit juga ya. Kalau di perpustakaan itu saat ini mungkin belum gitu. Oke, baik. Perpustakaan di Presiden University ini kan namanya Adam Kurniawan Library ya. Nah kira-kira apa sih filosofi atau apa sih maksud kenapa dinamakan Adam Kurniawan Library Bu? Jadi awalnya sebelum saya masuk itu, saya tahun 2017 ya bergabung. Jadi sebelumnya itu perpustakaan Universitas Presiden aja. Kebetulan ada keluarga almarhum Bapak Adam Kurniawan ini yang merupakan tokoh penting di Jababeka, dan beliau itu sangat concern dengan dunia pendidikan gitu. Jadi keluarga almarhum Bapak Adam Kurniawan ini memberikan donasi untuk merenovasi perpustakaan di Universitas Presiden. Itu tahun 2016. Jadi kebetulan pas saya masuk 2017 itu sudah selesai renovasinya, sudah peresmian juga di akhir tahun 2016, dan Universitas Presiden mendedikasikan nama almarhum Bapak Adam Kurniawan menjadi nama perpustakaan. Oke, berarti emang dari pihak Adam Kurniawan ini, beliau ini konsen ya terhadap pendidikan ya, jadi pendidikan. Memberikan supportnya ke Presiden University dengan membangun perpustakaan ini lebih bagus lagi ya, Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya memang melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan di perpustakaan Presiden University ya, Bu ya, di Adam Kurniawan Library ini. Nah, kira-kira apakah bisa diceritakan Bu mengenai kegiatan literasi apa saja sih yang sudah dilaksanakan di perpustakaan tersebut? Jadi sejak saya bekerja di Presiden University, selain mengembangkan perpustakaan, kita juga mengadakan kegiatan literasi. Untuk internal mahasiswa dosen seperti pelatihan-pelatihan. Biasa kalau mahasiswa baru kan ada pengenalan perpustakaan, pengenalan koleksinya. Jadi kita mengadakan library tour biasanya kalau awal tahun, dan itu dibarengi dengan pameran-pameran hasil karya mahasiswa dari semua prodi. Kalau ada itu dipamerkan juga di library. Jadi saat mahasiswa baru itu mereka akan melihat koleksi, layanannya,
ada hasil karya mahasiswa juga gitu, seperti itu. Lalu untuk dosen kita memberikan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan vendor e-book atau e-jurnal, misalnya cara penulisan buku, penerbit gitu ya, toko buku, cara submit artikel jurnal tulisan ke jurnal internasional misalnya seperti itu. Dan di samping itu kita juga mengadakan kegiatan literasi untuk masyarakat bekerja sama terutama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi ini. Lalu selain itu kita dulu juga sering mengadakan lomba-lomba untuk sekolah-sekolah misalnya ya, lomba majalah dinding, ada storytelling misalnya ya. Nah itu kita rutin dan kita kembangkan juga karena kita punya relasi ya, bergabung dengan perpustakaan perguruan tinggi, forum perpustakaan perguruan tinggi se-Indonesia. Itu banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu untuk masyarakat. Jadi kita juga ingin masyarakat di daerah Kabupaten Bekasi ini juga maju istilahnya. Jadi kita sering banyak kegiatan, terutama mungkin tema-temanya lebih umum ya kalau untuk masyarakat ya, nggak selalu di perpustakaan gitu kan, seperti yang kemarin kan tentang masalah stunting, karena katanya pemerintah Kabupaten Bekasi kan sedang giat-giatnya mengangkat tentang stunting ya, tentang masalah gizi anak gitu kan. Lalu ada juga tentang penggunaan media sosial. Saat ini kan banyak informasi yang istilahnya harus kita ketahui dia benar atau tidak ya. Nah, di masyarakat itu kan kadang-kadang mudah terpengaruh ya. Gitu. Jadi kita juga memberikan, kita biasanya bekerja sama juga dengan dosen-dosen di beberapa program studi yang ada di Universitas Presiden, dan mereka juga sangat senang kalau bisa berbagi ilmunya dengan masyarakat gitu. Jadi kita rutin 2 bulan sekali itu punya kegiatan dengan eksternal masyarakat luar, sedangkan kalau di internal mahasiswa itu atau dosen kita 2 minggu sekali ada kegiatan gitu. Jadi memang ya inginnya banyak kan penggunaan perpustakaan, akses artikel apa juga banyak hal yang bisa kita sampaikan ke pemustaka kita gitu. Oke. Saya juga waktu itu sempat ikut ya Bu ya, acara itu diundang dari Duta Baca itu, kalau nggak salah tentang literasi keuangan. Literasi keuangan. Dan menurut saya inovasi tersebut luar biasa Bu, karena agar masyarakat tuh tidak tahunya tuh perpustakaan tuh ya cuma baca buku aja, tapi ternyata banyak sekali informasi dan bisa menyangkut beberapa topik lainnya Bu ya gitu. Jadi menurut saya sebagai mahasiswa yang memang sudah harus menabung, sudah mempersiapkan untuk kedepannya, itu bagus sekali Bu. Jadi mungkin harapannya bisa diadakan seterusnya Bu ya, seperti itu. Oke. Nah ini Bu, sempat ada beberapa pihak yang bertanya, kan banyak petugas perpustakaan di sekolah itu tentu ingin belajar lagi tentang pengelolaan perpustakaan. Nah, apakah di Presiden University ini bisa Bu barangkali mengadakan pelatihan untuk beberapa petugas perpustakaan di sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi? Oh iya, sangat bisa. Itu jadi memang ke depan kita sudah punya rencana juga. Jadi kita ingin memberi pengetahuan tentang pengelolaan perpustakaan ya, terutama perpustakaan sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Jadi memang sudah ada rencana nih, tinggal menentukan kapan jadwalnya gitu ya. Terus mungkin di awal juga kita sedang buat semacam survei ya, ingin tahu juga misalnya jumlah koleksinya berapa banyak, supaya nanti kita bisa bantu juga mungkin menambah koleksi gitu kan, sumbangan dari penerbit, toko buku gitu. Jadi ke depan selain penambahan koleksi, kita juga akan memberikan pelatihan tentang pengelolaan, perawatan bahan pustaka gitu. Sebelumnya kita pernah dulu di daerah SD Labansari kalau nggak salah, sama di SD Mekar Mukti itu bekerja sama dengan program studi komunikasi dengan PGSD ya. Jadi mereka mahasiswa ini ada kegiatan juga di sekolahnya, entah untuk guru-gurunya, entah untuk siswa sekolah gitu ya. Nah kita juga membantu memberikan
penyuluhan, pelatihan lah ya, pengelolaan perpustakaan, perawatan koleksi seperti apa gitu. Jadi ke depan juga itu yang ingin kita tetap lakukan untuk sekolah-sekolah lain gitu, yang mungkin belum sempat. Karena kalau itu biasanya kita lebih langsung terjun ya ke masyarakat itu, ke sekolah, supaya mereka juga langsung bisa praktek gitu, mempraktekkan. Oke, berarti bisa banget ya Bu Bisa, ya. Oke. ya silakan nanti kalau misalnya memang dari sekolah-sekolah ada yang perlu juga bisa langsung, atau kita mengadakan kegiatan supaya lebih banyak lagi pengelola sekolah yang bisa mendapatkan pengetahuan gitu. Oke, baik Ibu. Nah, mungkin barangkali ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, tentang bagaimana sih Bu suka duka Ibu ketika menjadi kepala perpustakaan di Presiden University? Kalau suka duka, kalau dukanya sih nggak ada ya sebenarnya. Suka karena saya memang suka ya, suka bekerja, suka karena selain di perpustakaan kita juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di universitas kan, jadi panitia wisuda, panitia penerimaan mahasiswa baru, misalnya saat ada persiapan akreditasi institusi atau akreditasi program studi. Jadi banyak sekali sampai kita pun diminta untuk membantu mengajar misalnya ya. Kan di Presiden satu yayasan ada Akademi Komunitas Presiden. Nah, kebetulan perlu dosen juga, dan saya merasa di Presiden ini saya bisa lebih berkembang juga gitu, bisa sharing juga ilmu ya. Istilahnya mungkin memang kalau di Akademi Komunitas Presiden nggak sesuai sama program studi, tapi saya masih bisa cari referensi misalnya masih, dan itu juga belajar lagi kan istilahnya. Kalau untuk dunia perpustakaan, saya bergabung juga sebagai dosen pakam di UT, Universitas Terbuka, dan saat ini sudah berapa ya, 4 semester mungkin ya mengajar. Itu mahasiswa UT yang dari Kupang gitu, online gitu. Jadi ilmu perpustakaannya juga masih bisa saya transfer untuk mahasiswa di bidang perpustakaan seperti itu. Jadi kalau duka nggak ada. Nggak ada ya, karena suka ya. Karena suka ya, suka bekerja gitu. Cuma mungkin kita harus juga bisa ini ya, mengenal berbagai macam karakter sumber daya manusia, staf, rekan kerja, mahasiswa atau pemustaka yang kita layani, dosen yang kita layani. Nah itu yang perlu seni ya istilahnya. Kitanya harus pintar-pintar lah menghadapi berbagai macam karakter orang. Kalau pekerjaan sih semuanya nggak masalah, bisa diatur. Oke, berarti memang selain karena Ibu suka, dan Universitas Presiden ini juga mendukung penuh ya Bu ya, sangat mendukung ya. Oke, tapi saya penasaran satu hal nih Bu. Saya barangkali dari Ibu ada nggak sih tips untuk mahasiswa-mahasiswa agar mereka tuh rajin berkunjung ke perpustakaan? Karena tentunya kita kan ketika mengerjakan tugas atau untuk menyusun skripsi, TA, itu kan tentunya harus menggunakan studi literatur ya Bu ya. Nah, bagaimana sih Bu, apakah Ibu ada tips untuk mengajak mahasiswa-mahasiswa ini untuk rajin berkunjung ke perpustakaan? Ya. Kalau masalah berkunjung tergantung orang ya sebenarnya. Kalau sebelum pandemi itu perpustakaan itu sangat ramai sekali dari pagi sampai malam, karena perpustakaan Universitas Presiden ini bukannya sampai malam. Gitu. Cuma setelah pandemi karena masih dibatasi kita buka sampai jam 5. Tapi sejak awal bulan ini kita sudah buka lagi sampai malam, sampai jam setengah 9. Jadi jam 8 sampai setengah 9. Dan mahasiswa itu ke perpustakaan tentu tidak hanya pinjam buku ya, mereka juga banyak belajar. Bahkan kami juga sekarang punya layanan seperti bimbingan konseling ya, bukan bimbingan membaca ya, membaca udah biasa ya. Di bagian referensi Mbak Anindya yang bisa merangkul mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa juga senang ya, dan itu biasanya dari mulut ke mulut makin banyak gitu pasiennya, bukan pasien, mahasiswa yang ingin karena dari SMA ke universitas itu kan cara belajarnya beda ya. Kalau mahasiswa itu harus lebih
aktif, belajar sendiri. Kalau SMA mungkin masih dari guru, masih banyak dibimbing. Tapi kalau untuk sudah kuliah itu harus banyak aktif lah, belajar sendiri. Dan banyak juga mahasiswa yang datang itu mungkin tidak hanya belajar sih sebenarnya, ada yang buat tugas, ada yang menyusun skripsi, tesis, ada yang diskusi, bahkan bimbingan kadangnya dengan dosen atau dengan staf perpustakaan untuk mencari sumber-sumber referensi untuk tugasnya, menyusun tugas, menentukan tema, bahkan seperti itu. Jadi memang kita sebagai staf perpustakaan harus punya banyak pengetahuan ya. Jadi mungkin tidak secara mendalam, tapi kita bisa mengarahkan mahasiswa itu. Oh, kalau kamu perlu menentukan topik tugasnya seperti apa, misalnya mencari sumber referensinya di mana, itu kita bisa mengarahkan seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti emang mahasiswa ini suka juga ya berkunjung ke ada Kurniawan Library ini. Iya, bahkan sampai malam sekarang penuh karena mereka mungkin menemukan tempat yang nyaman ya, daripada di rumah kan mungkin gangguannya kan males kan, tempat tidur gitu ya kalau di kosan. Tapi kalau di perpustakaan ya memang serius, mereka mau mengerjakan tugas, mau diskusi, bikin skripsi gitu. Berarti memang di perpustakaan ini juga harus dibuat nyaman, dan staff-staffnya, pustakawan itu juga harus support ya, agar mahasiswa ini nyaman gitu berkunjung lah. Harus ramah, harus mau kita harus mau merangkul mahasiswa, dosen yang datang ke perpustakaan gitu. Mungkin nggak hanya di dalam ya, bahkan ada yang sampai curhat-curhat ya. Nggak hanya masalah perkuliahan gitu, kadang-kadang sampai curhat juga nggak apa-apa gitu. Kita kan bantu mereka jauh dari rumah, ngekos gitu kan. Paling nggak mereka tidak merasa sendirian lah kuliah di Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Nelani. Jadi Sobat Literasi, tadi kita sudah mendengar begitu banyak pengalaman dari Ibu Nelani, dari bagaimana dia merintis karir, mulai dari perkuliahan, bekerja memang di bidang yang beliau suka gitu. Dan di sini jadi saya terbayangkan satu kutipan, do what you love what you do. Dan itu saya rasa yang cocok sekali dengan Ibu Nelani, karena dia suka membaca dari awal, Sobat Literasi. Dia suka membaca dari kecil, dan akhirnya itu membawa beliau sampai ke titik ini, menjadi dosen dan juga menjadi kepala perpustakaan dari Presiden University. Harapannya Sobat Literasi bisa nih meniru kebiasaan-kebiasaan baik dan motivasi yang luar biasa tadi dari Ibu Nelani. Dan kita bisa mulai dari lakukan apa yang kita suka, seperti itu ya. To do what you love what you do, seperti itu. Dan mulai dari membaca, kita barangkali bisa ya Ibu ya meluangkan waktu setiap harinya barangkali beberapa menit ya Bu ya, untuk membaca buku, dan tentunya itu bermanfaat gitu untuk kita semua. Baik Ibu Nelani, terima kasih banyak atas waktunya, dan juga tadi sudah sharing dengan teman-teman Sobat Literasi, dan harapannya nanti kita bisa bertemu lagi di kegiatan selanjutnya, barangkali collab ya sama antara di Sarpus, Duta Baca Kabupaten Bekasi, dan juga dari perpustakaan Presiden University. Baik Sobat Literasi, sekian episode dari podcast Literasi Kabupaten Bekasi pada kali ini. Saya Dwi Rahadian selaku Duta Baca Kabupaten Bekasi dan juga Duta Baca Jawa Barat. Mohon izin pamit undur diri. Terima kasih, dan terima kasih juga ke Ibu Nelani, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, salam kebajikan dan salam literasi.